Halo semuanya, perkenalkan saya Glorin Mahatriani dengan NIM 230030292. Nama saya Marikus Tangga Widiana dengan NIM 2300301. Saya dengan Usai Ratna Ningsih dengan NIM 230030299. Saya dengan nama Ibtu Stayuna dengan NIM 230030255. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan implementasi program Java pada package. Nah, di sini kita diberikan tiga kelas diagram. Yang pertama ada kelas diagram nasabah, storan, dan bank sampah. Di sini pada package.com.stcom terdapat 4 file. Yang pertama ada file bank sampah, main, nasabah, dan setoran. Yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan file nasabah.java. Nah, dalam package com.stcom ini terdapat file nasabah.java. Yang pertama itu pada file ini memuat atribut di mana kita menggunakan private agar tidak mudah diretas oleh pihak lain yang tidak berhak untuk mengakses. Yang pertama untuk atributnya kita menggunakan ID nasabah dan nama nasabah. Lalu yang kedua untuk konstruktornya kita menggunakan disk. Kenapa kita menggunakan disk? Ini agar lebih mudah saja dan ini terdapat double namanya. Jadi yang pertama ada disk.id nasabah, lalu yang kedua ada disk.nama nasabah. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya itu kita menggunakan metode yaitu get. Yang pertama ada get ID nasabah, lalu ada get nama nasabah. Nah, di sini kita menggunakan override karena kita menggunakan metode abstrak. Jadi fungsinya override ini adalah untuk menyambungkan nanti dengan bank sampahnya, untuk memanggil ID nasabah dan nama nasabah di bank sampah. Nah, gunanya dari file nasabah ini adalah menyimpan data dari nasabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian file storan, di mana di dalam package com.stcom. Di dalam file storan ini terdapat 4 atribut, yaitu terdiri dari atribut ID storan, tanggal storan, jumlah storan, dan nasabah. Di dalam atribut ini, di bagian ID storan itu menggunakan tipe data string yang dimana dapat menyimpan ID unik dari storan. Lalu ada tanggal storan dengan tipe data yang sama yaitu string untuk menyimpan tanggal saat storan dilakukan. Lalu terdapat jumlah storan dengan tipe data double yaitu yang dimana sama dapat menyimpan nominal atau jumlah uang yang distorkan. Lalu ada atribut nasabah dengan tipe data nasabah yaitu sebagai objek dari kelas storan yang mempresentasikan pemilik storan. Lalu di sini ada konstruktor, di mana konstruktor ini adalah yang digunakan untuk menginisialisasikan objek storan nilai dari parameter yang akan langsung disimpan ke atribut kelas, yaitu menggunakan keyword this. Lalu di sini juga ada metode, yaitu metode yang pertama itu menggunakan get jumlah, dan metode kedua yaitu menggunakan get nasabah. Lalu di sini terdapat override, di mana override ini merupakan bawaan dari Java atau string untuk memberikan representasi string dari objek storan dan mencakup output ID storan, lalu tanggal storan, jumlah storan, dan nama nasabah yang menggunakan metode get nama nasabah dari kelas nasabah. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kelas bank sampah ini, yang dimana pada kelas bank sampah ini saya membuat import Java dan until.release, fungsinya untuk mengurutkan data dari satu dan seterusnya. Kemudian pada kelas bank sampah ini saya membuat 2 atribut. Yang pertama daftar nasabah dan daftar storan. Nah, pada kedua atribut ini saya membuat release baru, di mana release ini hasil dari import. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kelas bank sampah. Nah, pada kelas bank sampah ini saya menjelaskan saya membuat import baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kelas bank sampah. Nah, pada kelas bank sampah ini saya membuat import Java dan until.release, di mana fungsinya ini untuk mengurutkan data dari satu dan seterusnya. Nah, kemudian pada kelas ini juga saya membuat 2 atribut. Yang pertama ini daftar nasabah, yang kedua ini daftar storan. Nah, pada kedua atribut ini saya membuat release baru, di mana release ini adalah import dari Java dan until.release.
Kemudian saya membuat 4 metode di sini. Yang pertama ini ada metode tambah nasabah yang fungsinya untuk menambahkan nasabah baru. Yang kedua ini metode tambah setoran, fungsinya sama ya untuk membuat atau menambahkan setoran baru. Nah, yang ketiga ini ada metode tampilkan nasabah. Nah, fungsinya ini untuk menampilkan seluruh data nasabah. Nah, pada pada metode ini saya juga menambahkan for. Fungsinya ini untuk menampilkan seluruh data nasabah. Kemudian yang keempat ada metode tampilkan setoran. Fungsinya sama dengan uh, tampilkan nasabah, cuman bedanya ini dia menampilkan data setoran. Nah, keempat metode ini sudah sesuai dengan uh, metode yang diberikan pada UAS dan atribut pada kelas bank sampah. Baik, di sini akan saya menjelaskan main.java-nya atau inti dari semua file-filenya ya. Ya, dia ada bank sampah, nasabah, dan setoran. Nah, di main Java ini saya menggunakan import Java Util Designer itu untuk menginputkan data nantinya. Nah, nanti tadi saya juga sudah jelaskan ke temannya itu membuat bank sampah ya. Nah, di bank sampah ini saya membuat bank sampah baru dan saya memasukkan juga ke scanner. Nah, lalu saya membuat pilihan. Nah, pada saat dilakukan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama itu bisa menampilkan bisa tambah nasabah, yang kedua itu tambah setoran, yang ketiga tampilkan nasabah, yang keempat tampilkan setoran, dan yang angka 0 itu adalah untuk keluar dari programnya ya. Lalu di sini ada pilihan sama dengan scanner, itu fungsinya untuk membuat inputnya. Lalu saya menggunakan switch case. Nah, di sini ada pilihannya itu yang pertama sama seperti tadi, yaitu case pertama itu untuk menambahkan data nasabah. Nah, ini ada atribut-atributnya sudah sesuai. Lalu ada case yang kedua atau nomor 2 yang ini itu untuk menambah data setoran. Tapi sebelum menambah data setoran, ini ada if-nya, itu fungsinya ketika tidak ada data nasabah, itu tidak bisa menambahkan data setoran. Jadi kalau misalnya dia ada data nasabahnya, dia akan berhenti dan mengambilkan tambah nasabah terlebih dahulu. Nah, ini juga sama sesuai dengan atribut-atribut yang ada daripada setoran.java ini. Nah, itu ada 4 atribut ya. Nah, di sini juga udah ada 4 atribut dan inputnya juga secara manual nanti. Lalu di sini juga menggunakan for nasabah, yaitu memilih data nasabah siapa yang digunakan dalam setoran ini. Nah, ketika udah memilih itu akan mengeluarkan perintah atau teks yaitu setoran berhasil ditambahkan. Kalau misalnya nggak ada nasabah yang tidak ada ID nasabahnya, itu akan mengeluarkan nasabah tidak ditemukan. Lalu berhenti. Lalu case yang ketiga itu menampilkan semua data nasabah ini yang berhubungan dengan bank sampah. Ya, ini ada tampilkan nasabah. Ini ada data nasabahnya juga. Ini menampilkan semua data yang ada di nasabahnya. Lalu ada case keempat itu menampilkan seluruh data yang di setoran. Lalu case 0 ini adalah keluar dari aplikasinya. Ya. Nah, itu aja. Oke, kita akan testing ke aplikasi langsung ya. Nah, di sini udah ada saya sempat testing sebelumnya. Cuma kita butuh compiler semuanya dulu. Lalu kita panggil. Nah, ini ada aplikasinya ya. Kita ada aplikasinya. Nah, ketika kita mengklik nomor 1 dia akan menambah nasabah. Kita klik nomor 2 tambah setoran, nomor 3 itu tampilkan nasabah, 4 tampilkan setoran. Kita coba ya. Satu dulu kita tambah nasabahnya. Contoh namanya Angga. Nah, satu nasabah berhasil ditambahkan. Kita bisa langsung mengeceknya menggunakan angka 3. Nah, jadi cuma ada satu aja. Sampai ya, misalnya kita tambahkan lagi. Contoh namanya lagi. Nah, ini ada dua data ya. Nah, ini kita menggunakan ArrayList untuk membuat dia berurutan. Nah, jadi data yang pertama dikali di input dia akan berada di paling atas. Lalu kita coba tambahkan data setoran. Nah, di tahun 2025. Berapa ya? 1 kilogram ya. Nah, ini ada pilihannya yang ada pada kode yang ini. Nah, dia ada pilihannya. Dia itu masuk ke ID nasabah yang mana. Kalau misalnya udah dipilih, misalnya saya pilih. Nah, ada keluar tunjuk tampilan setoran berhasil ditambahkan. Lalu kita coba cek menggunakan angka 4. Nah, udah ada ya. ID storage-nya berapa, tanggalnya kapan, jumlahnya berapa, kilogram, dan nama nasabah siapa. Nah, lalu coba kita tambahkan satu setoran. Nah, ini kita menggunakan ID nasabahnya saja untuk menghubungkan. Nah, lalu setoran berhasil ditambahkan, lalu kita coba tampilkan. Nah, jadi saya sudah menambahkan 2 data nasabah dan 2 data setoran. Nah, segitu aja untuk main.java-nya dan running aplikasinya. Dan sudah berjalan dengan lancar juga tidak. Baik, sekian tadi adalah presentasi dari implementasi program Java menggunakan Package. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekeliruan mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.